Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Di situ ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karya Tuhan, pewartaan yang dilakukan oleh Tuhan ini ternyata membuat Tuhan Yesus itu tidak hanya dikenal di kalangan orang-orang Yahudi, tetapi juga dari luar negeri juga. Buktinya pada waktu Tuhan Yesus ke daerah Tirus, dan Yesus juga masuk secara diam-diam supaya tidak diketahui banyak orang, tetap saja konangan. Nah, kita bisa melihat pada zaman itu tidak ada medsos, tidak ada yang namanya itu gambar pribadi, tetapi kisah itu membuat orang banyak terkesan. Kehadiran Tuhan Yesus dengan menyebut nama Yesus saja, semua orang itu sudah punya kesan tersendiri dengan dia. Nah, seorang ibu dari Siro-Fenisia ini, seorang ibu berasal dari kebangsaan Siro-Fenisia dari daerah Tirus itu, dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyembuhkan. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang kasar kepada ibu itu, tetapi ibu itu tetap misalnya itu mempunyai harapan bahwa Tuhan Yesus pasti bisa bertindak. Kasarnya karena dikatakan bahwa tidak baik memberikan roti kepada anjing. Sebetulnya di sini mau mengatakan bahwa apakah betul bahwa ibu itu memang mempunyai suatu sikap yang positif. Walaupun Tuhan Yesus sebetulnya mau mengatakan bahwa dia diutus terlebih dahulu kepada orang-orang Israel. Nah, tetapi kita bisa melihat di sana jawaban yang luar biasa. Kerendahan hati. Dan juga dia tahu bahwa kehadiran Tuhan itu tidak bisa hanya dimiliki oleh seseorang. Karena pasti satu bangsa atau satu kelompok pasti akan menyia-nyiakan juga anugerah yang diberikan Tuhan, sehingga anugerah itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ibu, bapak, saudara terkasih, ini bacaan Injilnya sekarang bagi diri kita. Kita yang sudah mempunyai Tuhan, kita yang sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita, apakah kita juga menyia-nyiakan juga, seolah-olah Tuhan Yesus itu hanya mau mencoba untuk mengatakan kepada ibu itu bahwa lihatlah bahwa orang-orang yang sebetulnya mendapatkan roti tetapi justru membuang remah-remahnya. Apakah kita juga yang sudah mempunyai Tuhan Yesus itu juga menyia-nyiakan kehadirannya?
Walaupun kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus untuk zaman sekarang berbeda dengan zaman Tuhan Yesus pada waktu ditemui oleh orang Sirofenisia itu. Secara fisik dia. Ya, sedangkan kalau sekarang kita melihat kehadiran Tuhan Yesus secara rohani, sehingga kita bisa merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan Yesus secara utuh juga. Ibu, bapak, saudara terkasih, bahkan kehadiran Tuhan Yesus dalam diri kita sekarang ini tidak hanya bisa kita miliki untuk diri kita sendiri, tetapi bisa kita bagikan kepada orang lain. Karena dengan sikap-sikap seperti Tuhan Yesus pada waktu dia hidup, dan kita bisa menghidupi itu, orang lain bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus pula melalui kehadiran diri kita. Sehingga kita bisa melihat kalau zaman dulu orang harus mendapatkan misalnya makan roti itu dengan dari remah-remahnya sehingga anjing bisa makan itu. Kalau sekarang tidak, kita bisa membagikan Tuhan Yesus secara utuh pula kepada orang lain tanpa kita kehilangan Tuhan Yesus. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat iman kita. Seperti kalau mempunyai iman seperti perempuan atau ibu dari Sirofenisia itu, iman yang hebat, iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita pun diharapkan juga mempunyai iman seperti itu, bahwa hanya dengan istilahnya dengan Tuhan Yesus bersabda saja anaknya akan sembuh. Kita pun juga memohon kepada Tuhan Yesus bukan hanya melulu untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Kenapa harus mohon untuk orang lain? Ibu itu memberikan contoh kepada kita. Kalau anaknya kerasukan setan, sedang sakit, sebagai orang tua, dia merasakan juga kesakitan yang dirasakan oleh anaknya itu. Maka dia memohon kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kalau ada sesama kita yang sakit dan kita melihat ada rasa kasihan, ada rasa kok misalnya saya menyayangi dia, kok dia sedang sakit, kita pun juga merasakan kesakitan itu. Maka kita bisa memohon kepada Tuhan. Jadi dalam kita memohon kepada Tuhan itu bukan hanya melulu mau mencoba untuk misalnya memohon kepada orang lain, kepada Tuhan supaya orang lain itu sembuh, tidak. Tetapi memohon supaya kita sendiri juga bisa merasakan kenyamanan, bisa berelasi dengan orang lain kalau orang lain itu mengalami kebaikan dari Tuhan pula. Sehingga kita bisa memohon kepada Tuhan supaya orang lain mendapatkan kebaikan darinya. Maka ibu, bapak, saudara-saudara terkasih, kita sebetulnya mau untuk diajak dari bacaan Injil ini. Jangan pelit untuk mendoakan orang lain. Jangan kita pelit untuk bisa memohon kepada Tuhan supaya orang lain mengalami rahmat dan berkatnya pula. Kalau kita merasakan, Tuhan kita itu hanya untuk kita saja, tidak untuk orang lain, seolah-olah kita bisa mengklaim dan membuat pagar untuk karya Tuhan hanya untuk melulu diri kita, maka kita bisa melihat, kita ternyata membodohi diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan itu maha besar, tidak bisa kita pagari. Karya Tuhan tidak hanya di dalam tempat ibadat kita saja, tetapi seluruh dunia. Maka kita bisa melihat bahwa kita tidak boleh pelit untuk membagikan Tuhan Yesus kepada orang. Iman ini tidak hanya melulu untuk keselamatan diri kita, tetapi iman yang kita miliki ini itu menjadi sarana dan berkat bagi orang lain. Karena kedekatan kita dengan Allah membuat kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Selamat merenungkan.